Dan ketika HP-HP itu digeledah, wah ternyata betul di situ polisi menemukan bukti berupa chat WhatsApp yang berisi rencana jahat mereka terhadap Vina. Ada di situ dari terbongkar 3 orang pelaku kasus Vina Cirebon. Salah satu keluarga Vina tahu 3 orang pelaku tersebut. Lebih parahnya lagi, 3 orang ini adalah dalang dari semua ini. Namun apalah daya, salah satu dari keluarga Vina dipaksa untuk tutup mulut. Katanya dia gantiin posisi adiknya. Dari sini aja udah terlihat, yang penting ditangkap gitu kan untuk si penegak hukum. Karena kalau memang dia pelakunya, kenapa harus kakaknya yang ditangkap? Kan kasihan begini kan? Ini kasihan, dua-dua tidak bersalah, mungkin ya. Apalagi dipukulin, yang tadinya nggak tatoan jadi tatoan babak belur begitu, nggak ada prosedur yang benar itu. Dari penyidik kalau orang dipukulin begitu nggak benar itu Pak. Jadi ayo kita kawal 7 tersangka ini, siapa tahu mereka bukan tersangka sebenarnya. Kapan pulang itu? Ya kangen. Zamannya udah 8 tahun. Sampai Aldi punya anak. Tapi gak keluar-keluar. Ya. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu tentang Peggy Setiawan Harapkan Rudiana sampaikan klarifikasi terkait kasus kematian Vina Cirebon dan anaknya. Untuk video lebih lengkapnya, mari simak video berikut ini. Dan ketika HP-HP itu digeledah, wah ternyata betul di situ polisi menemukan bukti berupa chat WhatsApp yang berisi rencana jahat mereka terhadap Vina. Ada di situ. Dari chat itu mereka saling berkoordinasi gitu untuk menggiring Vina dan Eki ke lahan kosong di depan SMP 11 Cirebon. Lalu di lokasi itulah mereka akan melakukan aksi bejatnya terhadap Vina. Ada semua dalam chat itu. Udah lah tuh kan, karena buktinya udah jelas nih, akhirnya 7 pemuda yang masih hoyong-hoyong nih langsung diringkus ke kantor polisi. Dengan kondisi yang memang masih sedikit teler itu, mereka terlihat kebingungan nih. Pak, ada apa nih Pak? Kenapa kami ditangkap? Pak, ada apa nih? Kenapa? Kata mereka itu. Nah, ikut aja kok ke kantor polisi. Nanti dijelaskan di sana, kata polisi semua di situ. Dah, sesampainya di kantor polisi, ke-7 pemuda ini pun langsung ditodong sama pertanyaan mengenai Vina dan Eki. Lalu pada saat mendengar pertanyaan itu, dengan kompak nih, masing-masing dari mereka jawab apa? Hah? Vina sama Eki, siapa mereka Pak? Aku nggak kenal, katanya. Nggak kenal gimana kau? Jelas-jelas di WA kalian ada ngechat dan juga ngebahas soal Vina. Kok udahlah kalian ngaku aja, kata polisi. Tapi betulan Pak, saya memang nggak kenal sama Vina Pak. Suruh apa? Disuruh ngakuin apa? Pura-pura nggak tahu Pak. Nah, di interogasi awal semua pemuda tadi masih bungkam kompak mereka semua nih Pak. Nggak ada yang mau ngaku. Sampai akhirnya setelah berkali-kali didesak sama polisi kan, adalah ini 1 orang dari mereka yang mulai nampak. Terbongkar 3 orang pelaku kasus Vina Cirebon. Salah satu keluarga Vina tahu 3 orang pelaku tersebut. Lebih parahnya lagi, 3 orang ini adalah dalang dari semua ini. Namun apalah daya, salah satu dari keluarga Vina dipaksa untuk tutup mulut. Kalau tidak, keluarganya akan menanggung resikonya. Karena hal itulah, salah satu keluarga Vina sampai sekarang tidak berani mengungkapkan atau menyebutkan ketiga pelaku tersebut. Walaupun tahu ketiga pelaku tinggal di mana dan orang tuanya siapa. Karena salah satu keluarga Vina tidak berani angkat bicara. Jadi di video kali ini kita akan membongkarnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Jadi 3 dari pelaku ini salah satunya sudah menikah. 2 orang berada di luar negeri saat ini dan mereka berumur 30 tahun. Jejak digital benar-benar nyata dan mungkin tidak terlalu sulit untuk mengungkap siapa pelaku utama dari kasus ini.
Banyak netizen mencari tahu, karena semua orang dan para netizen akan mencari keadilan. Dan jangan sampai kasus ini tenggelam begitu saja. Apung RP, ini adalah akun Facebook pertamanya Egy. Dia membuat status pada 29 Desember 2016. Dan seperti yang kita ketahui, kejadian Vina terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Dari sini kita bisa lihat, berarti dia membuat status 3 bulan setelah kejadian. Apung RP membuat status, gak usah lihat kronologinya segala, hahaha isun ya isun. Lalu pada tanggal 7 April 2017, Egy membuat status lagi, udah gak ada alasan untuk tetap tinggal. Dari status ini, Egy terlihat sudah mulai ketakutan, yang mana saat kejadian itu di tahun 2016 dan kasusnya viral. Lalu Egy mencoba untuk menghilangkan jejak. Di dalam status itu, Egy menggunakan emoji sedih, emoji jalan, dan juga emoji pesawat. Yang artinya, Egy akan pergi meninggalkan Indonesia dan akan pergi ke luar negeri. Ini adalah salah satu fotonya. Dan pada saat itu Egy mulai menutupi wajahnya dengan menggunakan masker. Lalu pada tanggal 19 Maret 2020, Egy kembali membuat status, "Goodbye duniaku." Terlihat di sini Egy berfoto bersama motornya. Di tanggal 13 Agustus 2019, Egy sudah menggunakan masker. Padahal seperti yang kita ketahui, bahwa COVID baru ada di tahun 2020. Ini sangat mencurigakan. Tapi di luar sana banyak netizen yang mengatakan kalau Agung RP ini bukanlah Egy. Tapi ini adalah benar-benar akun pertamanya Egy. Terlihat Egy kemana-mana selalu menggunakan masker. Terlihat teman-temannya itu tidak menggunakan masker. Dan hanya Egy yang menggunakan masker. Jadi akun yang pertama bernama Apung RP. Dan Egy Ripra adalah akun yang kedua. Kemungkinan akun pertamanya lupa kata sandi atau alasan lain. Jadi Egy membuat akun kedua yang bernama Egy Ripra. Dan sama saja foto profilnya menggunakan masker. Lalu ada sebuah akun Facebook yang bernama Arko YS. Di tanggal 17 Desember 2017, dia membuat status dengan menuliskan kisah nyata Cirebon akibat Kawasaki. Di sini Apung RP dan terlihat 6 tahun yang lalu. Ia membalas, "Iya benar. Kita pastikan lagi ini di tahun 2017. Dan Egy ini sudah tidak berada di Indonesia. Seperti yang sebelumnya diinformasikan, bahwa Egy pergi ke luar negeri." Lalu ada Arko YS yang menyebutkan beberapa pelaku siapa saja yang terlibat di kejadian itu. Arko YS menyebut Ande Prasetyo, pelaku kedua, Trisna Wardana, pelaku keempat. Di dalam status itu, terlihat ada yang bertanya dengan nama akun Nanan Gianto di 6 tahun yang lalu. Dia bertanya dalam bahasa Cirebon, "Nah, pelaku utamanya itu siapa?" Yang artinya pelaku utamanya itu siapa? Dan dijawablah oleh Arko YS, yaitu Apung RP. Ini adalah Trisna Wardana yang disebut di kolom komentar. Dan pelaku keempat. Pelaku keempat membuat status pada tanggal 28 Agustus 2016. Sedangkan kejadian Vina terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi 1 hari setelah kejadian, Trisna Wardana membuat status, "Makasih manis buat semuanya," dengan emoji gembira. Dari sini ada yang mencoba untuk menjelaskan arti dari status Trisna Wardana, yang berarti Trisna Wardana bebas atau tidak ditangkap. Kita akan mencoba membuktikan kalau akun yang bernama Apung RP adalah Egy. Ini adalah akun pertama Vina. Di akun pertama Vina ini, ada yang memfollow dan Vina juga memfollow kembali. Akun tersebut bernama Egy Ripra. Jadi akun pertamanya adalah Apung RP dan akun keduanya Egy Ripra. Sebelumnya kedua akun ini masih aktif, namun karena kasus ini naik lagi, jadi akun ini diprivasi oleh Egy. Ini adalah salah satu bukti bahwa akun Egy sebelumnya pernah aktif. Di akun kedua Vina, di sini juga Egy memfollow dengan nama akun Egy Ripra 17. Peggy Setiawan mengharapkan Rudiana, ayah Egy, memberikan klarifikasi terkait kasus kematian Vina Cirebon dan Egy. Peristiwa meninggalnya Vina dan Egy terjadi pada 27 Agustus 2016. Peggy sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada kasus itu, namun Peggy kemudian dibebaskan setelah memenangkan gugatan pra-peradilan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan mengabulkan semua permohonan pihak Peggy pada sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandung. Peggy dalam pernyataannya mengungkapkan tidak pernah mengenal atau berinteraksi dengan Rudiana yang merupakan seorang polisi.
Saya nggak kenal dengan Rudiana sama sekali, nggak kenal. Kalau di berita ya mendengar namanya tapi nggak pernah bertemu jelas dia. Peggy yang menanggapi desakan publik yang meminta Rudiana untuk keluar dan memberikan keterangan agar situasi tidak semakin gaduh. Menurut saya semoga Pak Rudiana bisa klarifikasi, biar kebenaran terungkap, ucapnya. Rudiana belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Peggy berharap bahwa klarifikasi dari Rudiana dapat membantu mengungkap kebenaran dan menyelesaikan misteri yang menyelimuti kematian Vina Cirebon dan Eki. Seperti diketahui, kasus kematian Vina dan Eki menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai spekulasi dan desakan untuk transparansi dari pihak-pihak terkait. Klarifikasi dari Rudiana diharapkan dapat memberikan titik terang dan membantu proses penegakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Apalagi seusai kebebasan Peggy, keberadaan Ibtu Rudiana kini tengah jadi sorotan publik. Keluarga Vina Cirebon terlihat kesal setelah tahu Peggy Setiawan bebas. Kekesalan itu ditujukan pada Rudiana, ayah kandung Eki. Marliana, kakak Vina Cirebon, menuntut Ibtu Rudiana muncul. Kasus Vina Cirebon merupakan peristiwa berdarah yang menimpa Vina 16 tahun dan kekasihnya Eki pada 27 Agustus 2016. Keduanya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat ditemukan, Vina masih hidup sedangkan Eki sudah meninggal. Awalnya kasus ini dikategorikan sebagai kecelakaan tunggal, namun berdasarkan penyelidikan lebih lanjut, Vina dan Eki merupakan korban penganiayaan yang dilakukan geng motor. Vina bahkan menjadi korban ruda paksa bergilir. Polisi kemudian menangkap 8 terduga pelaku. Mereka dijebloskan ke penjara 7 orang dengan hukuman seumur hidup, sedangkan 1 lainnya dihukum 8 tahun. Kisah tragis Vina kemudian difilmkan dengan judul Vina Sebelum 7 Hari.